Assalamualaikum, selamat malam guys. Berjumpa lagi dengan kami. Pertemuan yang nggak disengaja sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apalah, nggak masalah meskipun nggak disengaja. Ini saya mau sedikit berbincang atau wawancara eksklusif bersama Ki Gondrong Mukti, membahas sedikit tentang hal gaib atau mistik ya, karena memang keadaan kami ini sedang di tempat yang gelap, bertepatan memang saat ini adalah waktu malam atau bahkan hampir tengah malam, kisaran jam setengah 12, bisa dibilang setengah malam. Nah, ini saya mau menanyakan perihal kenapa biasanya kalau ada sesuatu yang mistik itu dekat pada kita, kok bulu kuduk atau rambut kita bagian belakang itu kita merasakan berdiri gitu, Mbah Ki Gondrong Mukti. Itu sebenarnya penjelasannya bagaimana, Mbah? Ini Mas ya, yang namanya makhluk halus itu kan berada di alam yang beda. Iya. Jadi secara otomatis kalau mendekat ke alam yang nyata, akhirnya apa itu ada perbedaan alam. Jadi perbedaan energi. Akhirnya ada getaran-getaran. Seperti min sama min kan nggak ada problem. Tapi begitu min sama plus, akhirnya juga ada problem. Kayak air ketemu air kan nggak ada masalah, tapi kalau air ketemu minyak kan nggak ada masalah Mas. Jadi gaib sama manusia itu juga seperti itu. Tapi Tapi kok kenapa secara apa maksudnya reaksi itu kok mesti pada bagian belakang? Sebenarnya kalau kita mengetahui biasanya yang tampak itu di depan kita, tapi ketika kita didekati oleh hal atau makhluk seperti itu, makhluk yang kasat mata, reaksi yang kita alami adalah anggota tubuh kita bagian belakang atau bulu kuduk kita itu merinding gitu ya. Kenapa yang kok yang bagian belakang yang bisa merasa, apakah memang posisinya di belakang gitu? ya sebenarnya ya kadang ada di belakang, kadang ada di depan. Tapi namanya bulu kudu itu kan ada di belakang. Oh Coba iya. kalau bulu kudu itu ada di depan, ya apa itu mengkoroknya juga di depan, gitu loh Mas Bro. Oh gitu. Tapi gini, sebenarnya apa jenenge namanya makhluk halus itu sebenarnya itu masih kasar Mas. Oh gitu. Makanya masih kita rasakan. Iya iya iya. Tapi kalau benar-benar halus maka nggak bisa kita rasakan. Cara masuknya pun juga beda. Oh Kalau gitu. makhluk halus yang lebih kasar berarti kayak masuk kadang, nah ada gerakan gini Iya. waktu masuk tuh ada bulu mengkudu, ada bau. Oh Itu gitu. karena apa? Karena kelihatannya makhluk halus tapi sebenarnya masih kasar. Tapi Terus kalau yang benar-benar halus, nah itu ya latif sendiri, pangeran sendiri. ini kadang dari segi bau ya. Setelah tadi saya menyebutkan reaksi yang ada pada tubuh kita, sekarang dari bau. Biasanya kalau ada barang seperti itu atau barang hal-hal mistik yang mendekat pada kita atau ada di area sekitar kita itu, baunya itu tampak sama halnya apa ya? Ketela bakar. Nah, biasanya kita mencium atau apa bau penciuman itu kita merasakan seperti halnya ketela bakar. Itu penjelasannya bagaimana Ki Gondrong Mukti? Gini Mas, jadi makhluk halus itu kan banyak macam. Jadi ada memang yang baunya kayak ketela, ada yang baunya itu kayak daging yang dibakar itu, daging yang Iya busuk itu. iya. Ada yang baunya wangi. Jadi memang beda-beda. Nah, kalau kayak jenis sundel bolong atau apa itu baunya ampun-ampun, kayak daging daging busuk yang dibakar. Ya. Jadi saya tuh sampai pernah itu sampai merinding. Akhirnya saya tinggal daripada pusing apa itu, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya tinggal gitu aja. Terus ini yang pertanyaan berikutnya yang ketiga, ya sebenarnya sudah dijawab oleh Mbah Ki Gondrong Mukti.
Tapi saya ingin tahu mengenai jenisnya. Nah, ini yang mengenai bau yang super ekstrim, bisa dibilang kalau busuk ya sangat busuk, menyengat sama halnya bangkai. Itu penjelasannya bagaimana? Jadi gini, jadi setiap sebenarnya sama seperti manusia ya. Ada yang baunya lebus, ada yang baunya wangi, Iya ya. ada yang baunya itu kayak kecut, asam kan gitu. Jadi memang makhluk itu gitu. Ada yang baunya nggak enak lebus, ada yang asam, sama nggak jauh beda sebenarnya. Cuma bedanya itu kita itu nggak apa itu nggak bisa terlihat oleh kasat mata, jadi nggak ada bentuknya, wujudnya gitu. Tapi mereka itu, tapi gini, kadang-kadang orang itu sering ya, ketemu kayak sejenis aku, sejenis keris dari alam goib, dari alam dapawi, dari alam malakut. Tapi sebenarnya barang-barang yang nyata itu sebenarnya berasal dari alam dunia ini juga. Cuma sudah masuk ke dalam alam goib. Jadi kayak dulu orang bikin keris diisi kodam makhluk halus. Begitu orangnya meninggal, keris itu akhirnya dibawa kodamnya itu ke alamnya. Nah, setelah ada orang curahkan atau apa, akhirnya keluar lagi. Jadi goib ya goib, nyata ya nyata. Jadi kalau ada benda-benda dari alam goib berbentuk nyata, itu biasanya barang itu dari dunia itu sendiri, cuma masuk terus keluar lagi. Terus berarti dari ulasan untayan percakapan kita tadi itu, kalau Mbah Ki Gondro Mukti ngasih apa sebenarnya semacam ulasan singkat atau kesimpulan itu bagaimana? Jadi gini, yang namanya makhluk itu kan sama-sama makhluk pengedar. Ya. Jadi ya kita jangan mengganggu. Oh, Jadi sama-sama urusannya sendiri-sendiri gitu. oh, berarti intinya kalau kita tidak saling mengganggu keadaan kita dengan makhluk-makhluk tersebut, maka yang terjadi adalah pada diri kita aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya, ya, ya. Jadi yang sering mengganggu itu kan, yang sering terganggu kan karena mereka terganggu, akhirnya mengganggu. Ya, ya. Ya sudah Mbah Ki Gondrong Mukti, ini adalah ulasan yang singkat sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadikan ilmu pengetahuan bagi yang mengikuti video saya ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis ya. Salam selamat malam, sehat selalu, sejahtera.